Selain perusahaan daerah, apakah pemerintah juga membangun komunikasi dengan pemerintah di daerah lain seperti tadi bahwa kita membangun Palawija itu tujuannya ke depan pasarnya adalah Labuan Bajo. Apakah sudah ada komunikasi pemerintah Kabupaten Nagekeo dan pemerintah Manggarai Barat soal pasar untuk produk-produk dari Kabupaten Nagekeo? Kalau sampai saat sekarang saya katakan belum. Karena ini kan baru wacana. Wacana dalam arti bahwa ya saya punya komitmen untuk bangun komunikasi dengan pemerintah karena saya melihat potensi Labuan Bajo yang sangat luar biasa. Nah, karena keseharian saya ini kan petani, saya kadang-kadang memantau secara langsung bagaimana orang Labuan Bajo datang beli jambu, beli advokat di bawah beli sayur ini pucuk labu di Jawa, dan itu beli mangga di bawah beli pepaya di bawah. Ini kan hampir setiap hari mereka datang. Kenapa pemerintah tidak melihat peluang ini? Kalau kita bisa melihat peluang ini, saya pikir ini hal yang sangat menguntungkan, menjanjikan buat masyarakat kita. Dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ya kebetulan Pak Bupati baru sekitar 2-3 hari kemarin dia ke Manggarai Barat, dan sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Manggarai Barat, tapi kita buat dalam bentuk sebuah badan hukum supaya ada orang yang khusus betul dia mengerjakan tentang hal ini. Tapi tidak bisa pemerintah misalnya bupati atau siapa saja dia yang itu buat saya itu ribet. Badan hukum dalam arti perusahaan daerah tadi. Biar perusahaan daerah yang menangani supaya ada kepastian harga buat masyarakat kita. Ini wacana tentang perusahaan daerah ini sudah dari kalau tidak salah dari 3-4 tahun lalu. Kenapa Pak kendalanya sehingga saat ini belum terbentuk? Ya, itu memang yang pertama itu kepercayaan lembaga DPRD. Karena kita coba kemarin dan kita coba bangun perusahaan daerah tentang air minum. Ternyata juga pelaksananya juga agak sedikit terseok-seok. Tapi dengan bupati dan wakil bupati ini buat saya bahwa saya lihat bahwa Pak Bupati ini kan orang cukup tegas. Orang tegas, orang disiplin, dan orang komitmen. Saya yakin lah mungkin di bawah kepemimpin dia ya kita carilah orang yang punya kemampuan lah untuk bisa mengelola atau memanage secara baik. Kalau kita datangkan orang yang sangat independen dari luar, tidak perlu orang di Nagekeo, tapi orang secara profesional dia bisa melakukan hal itu. Tapi secara politis apakah berani jamin bahwa orang ini akan independen, tidak diganggu gugat nanti? Iya, nanti kita melalui proses. Pada kemudian kita melalui proses. Ya, ini pengalaman tentang perusahaan daerah baik dari provinsi, yang provinsi NTT maupun daerah-daerah lain. Salah satu yang membuat perusahaan daerah itu kolaps itu bukan ketidakmampuan manajerialnya, tapi justru intervensi politiknya yang lebih tinggi di sana. Ya, ini kan kita mengharapkan bahwa ini bupati dan bupati coba mereka melihat dari aspek itu juga. Jangan sampai bahwa kepentingan politik, intervensi politik terlalu kuat. Harus betul-betul kita independen, atau kita harus juga besar, kita harus memilih orang, menempatkan orang betul-betul orang yang punya kompeten di bidang itu. Saya tambah lagi Bu, mungkin gini, saya lebih cenderung bahwa perusahaan daerah ini kan dia tidak boleh terlalu bias. Mungkin ada 1-2 saja yang kita melihat bahwa potensi yang ada di Nagekeo. Yang pertama potensi Nagekeo, potensi yang berkaitan dengan saya ingin sekali pengendalian harga komoditi untuk beri kepastian harga buat masyarakat saya. Karena akhir-akhir kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sudah mulai menurun. Karena kita tidak beri kepastian buat mereka. Banyak hal yang sudah kita coba akhirnya gagal. Kenapa? Karena gagal karena masyarakat tidak percaya. Ini harus kita bangkitkan, memberi keyakinan kepada mereka bahwa dengan perusahaan daerah yang kita lakukan, yang pertama tentang perbedaan komoditi tadi, ya ini harus kita lakukan supaya bisa melindungi masyarakat kita. Iya, selain sektor pertanian, Nagekeo saat ini juga punya garam yang mungkin di satu-satunya kabupaten di NTT yang mempunyai pabrik garam konsumsi. Tapi gaungnya tidak terlalu terdengar dan produknya masih sangat terbatas. Itu kendalanya apa, Pak? Ya, sekarang yang masalah garam di Mbayu dengan PT Citang Garam, ya, mungkin yang paling pertama itu masalah sosial kemasyarakatan saja. Itu yang ada di masyarakat. Masyarakat ini kan masih tolak tarik. Yang mereka lakukan sekarang betul-betul mereka lakukan dengan area yang sangat terbatas. Memang area begitu luas, tapi sampai sekarang masih tolak tarik dengan masyarakat suku, juga dengan renta. Masih belum ada hal yang menjadi titik temu supaya PT Citang bisa bergerak secara bebas. Ini mungkin yang menjadi persoalan. Tapi untuk garam di Nagekeo saat sekarang, bahwa untuk garam konsumsi, ya mereka sudah produksi sudah cukup banyak, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Flores kelihatan sudah bisa terpenuhi. Mungkin kita belum ekspor keluar, tapi untuk kebutuhan di Flores kelihatan mereka sudah memenuhi.